Dengan Mbak Nadia ya? Iya Bu. Bagaimana suasana hidupnya? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kalau boleh kita tahu, dia sekolah di mana ya? Di SMA Negeri Bu. Terus tinggalnya di mana sekarang? Saya tinggal di daerah Sukoharjo Bu. Terus kerja ya? Nah, dekat sih dari sekolah. Iya, lumayan dekat Bu. Sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh dia sampai sejauh-jauh ke sini. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin bercerita sedikit Bu. Apa kamu serius? Kamu bilang hanya ingin bercerita, tidak butuh teman ibu. Lalu mengapa semua dia terlihat terpaksa dan wajah kamu juga terlihat? Begini Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu, tapi saya malu untuk mengatakannya. Tidak perlu malu, nah. Di sini ibu tidak akan mengetahukan cerita kamu. Mari ceritakan hal itu pada ibu. Baik Bu, saya akan menceritakannya nanti. Oke, terima kasih ya sudah ingin berbagi dengan ibu. Di sini izinkan ibu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayu Fatia, bisa dipanggil Ibu Ayu. Di sini saya sebagai konselor kamu saat ini, dan saya akan mendengarkan segala keluh kesah kamu dan teman-teman yang kamu rasakan saat ini. Nah, saat itu kamu tenang aja, karena di dalam proses ini ada beberapa asas, dan salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu ceritakan itu bisa didengar oleh orang lain, karena hanya kita berdua yang tahu. Baik Bu, saya paham. Sebelumnya ibu hanya memiliki waktu 15 menit saja untuk proses konseling kita hari ini. Di sini ibu harap bisa semaksimal mungkin ya, bisa. Baik Bu, saya pikir waktu sini sudah cukup kok Bu. Nah, dia di sini ibu tidak akan memaksa kamu untuk menceritakan masalah kamu pada saya. Saya hanya ingin membantu kamu untuk menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi itu ya. Bagaimana? Apa kamu akan bercerita sekarang? Iya, begini Bu, saya itu merasa seperti anak sebatang kara, padahal saya memiliki orang tua lengkap dan juga adik laki-laki. Kenapa kamu merasa begitu? Ayah dan ibu saya ada di luar negeri. Ayah saya di India, ibu saya di Taiwan. Begitupun adik saya yang ikut sama ibu. Jadi saya sendiri di rumah. Maka dari itu saya merasa hidup sebatang kara. Oh begitu ya, kamu bilang keluarga kamu ada di luar negeri semua. Lalu kamu tinggal bersama siapa di sini? Dulu saya tinggal sama nenek saya Bu, tapi beberapa bulan yang lalu nenek saya sudah meninggal Bu. Saya sudah berduka cita ya Nadia. Iya Bu, terima kasih. Apa sudah lama orang tua kamu itu ke luar negeri? Iya Bu, itu bahkan sejak saya masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dan sekarang justru ibu sudah menetap di Taiwan. Saya juga kadang pulang ke Taiwan, tapi tidak untuk kesini. Begitu ya. Dulu ibu pernah mengajak tinggal bareng di sana, tapi saya menolaknya karena dulu nenek sendiri di sini. Saya nggak tega kalau mau meninggal nenek sendiri. Jadinya saya masih di sini sampai sekarang. Dulu kamu itu tidak bisa tinggal ikut orang tua kamu karena tidak meninggalkan nenek kamu. Terus sekarang bagaimana? Apakah kamu ingin menyusul orang tua kamu atau gimana? Nah itu Bu, saya bingungnya di situ. Kira-kira apa sih yang kamu bingungkan sekarang? Saya itu sudah terlanjur mendaftar dan keterima Bu di PTN. Impian saya Bu. Dan saran dari sekolah saya tidak boleh melepas kesempatan ini karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi Bu, saya ingin ikut kumpul dengan orang tua saya. Saya rindu sama mereka. Terakhir ketemu ini sudah 2 tahun yang lalu. Ikut pun saya yang menemui Ibu. Artinya kamu ingin tinggal dengan orang tua kamu, tapi tidak bisa karena kamu memiliki tanggung jawab untuk sekolah di PTN itu ya. Iya Bu, seperti itu. Nah, kalau menurut ibu nih ya, ada baiknya Nadia lanjutin kuliah dulu sampai selesai.
Ini artinya kamu merupakan siswi yang pandai karena bisa masuk ke PTN tersebut. Kamu bisa meningkatkan prestasi kamu, lalu setelahnya kalau sudah lulus kamu bisa menyusul orang kamu. Seperti itu. Begitu ya Bu? Atau saya tidak usah lanjut kuliah saja ya Bu? Supaya langsung bisa menyusul orang tua saya. Jangan, kan kamu sendiri tadi yang bilang itu kan PTN impian kamu dan dia sekolah juga melarang kamu untuk tidak sekolah di situ, harus memasukinya memang kan emang saya disayangkan gitu ya, disayangkan kalau kamu tidak sekolah di situ. Iya Bu. Nah itu yakin kok kamu bisa melalui semua ini, kamu bisa menyelesaikan pendidikan kamu dan setelah lulus nanti kamu bisa menyusul orang tua kamu atau pas lagi liburan panjang nih kamu bisa Gitu ya Bu. ya kan, bagaimana? Apakah kamu sudah mulai paham dan menemukan jalan depan kamu? Iya Bu, saya akan melanjutkan kuliah saya dengan begitu setelahnya saya sukses, saya bisa menyusul orang tua saya lagi ya Bu. Saat liburan saya juga bisa kok ke sana menyempatkan diri mengunjungi orang tua saya. Nah, bagus itu. Apa ada yang masih mengejar pada diri kamu? Alhamdulillah Bu, sudah tidak ada lagi. Jadi ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini. Jadi Nadia tinggal sendirian setelah nenek kamu meninggal beberapa bulan lalu ya. Dan orang tua kesukaan ibu di luar negeri dan tidak bisa mengunjungi kamu. Kamu ingin menyusul orang kamu dan tetapi sudah menjadi tanggung jawab dengan diterimanya di PTN. Sekarang kamu akan berusaha menyelesaikan pendidikan dengan baik dan setelah lulus kamu akan menyusul orang tua kamu. Jadi seperti itu ya. Ya Bu. Ya baik kalau begitu, kalau tidak ada hal lain yang bisa kamu bicarakan, karena ini waktunya juga sudah selesai ya. Kalau misal kamu ingin cerita lagi, bisa dilanjut di lain hari begitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan saya. Kalau begitu saya akan disingkat dulu ya Bu. Ya sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum.